mengakibatkan bencana lain, yaitu terjadinya tsunami setinggi sekitar 2 meter, menyebabkan beberapa negara-negara di Eropa selama kurang lebih 1 tahun mereka tidak mengalami yang namanya musim panas. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, kali ini Vega akan membahas mengenai peristiwa bersejarah, yaitu meletusnya salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia, yaitu letusan Gunung Tambora. Terjadi tanggal 10 April tahun 1815, di mana letusan gunung api ini menjadi peristiwa bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Karena kekuatan letusan gunung api ini menyebabkan beberapa kepulauan yang ada di Indonesia diselimuti oleh debu vulkanik. Bahkan Indonesia pada masa itu mengalami kegelapan selama kurang lebih 3 hari. Bahkan merubah iklim dunia secara ekstrim, yaitu tidak adanya musim panas selama kurang lebih 1 tahun di Eropa, khususnya di Amerika dan Jerman. Lalu seperti apa kronologi meletusnya Gunung Tambora tahun 1815 tersebut? Dan seperti apa akibat yang ditimbulkan? Silakan kalian lanjutkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe karena kalian menjadi lebih tahu. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Jadi, sebelum Gunung Tambora ini meletus di tahun 1815, Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan atau bahkan disebut sebagai gunung berapi tidur selama beberapa abad. Sampai akhirnya nih, sekitar tahun 1812, gunung api ini kembali aktif karena kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh. Sampai akhirnya sekitar tanggal 5 April tahun 1815 mulai muncul kepulan awan hitam di atas kaldera gunung tersebut. Bahkan suara gemuruhnya ini terdengar sampai ke Makassar, Sulawesi, Ternate, bahkan sampai ke Batavia, yaitu yang saat ini adalah kota Jakarta. Selanjutnya, di tanggal 6 April tahun 1815, abu vulkaniknya ini mulai menyebar dan berjatuhan sampai ke Jawa Timur. Bahkan akhirnya di tanggal 10 April tahun 1815, sekitar jam 7 malam, letusan gunung api ini semakin kuat. Bahkan daerah pegunungannya dialiri aliran api besar hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan di jam 8 malam, batuan apung berukuran sekitar 20 cm mulai berjatuhan menimpa seluruh desa-desa yang berada di sekitar kaki gunung ini. Dan di jam 9 sampai jam 10 malam, aliran piroklas mulai mengalir ke laut sampai seluruh sisi semenanjung. Lalu di keesokan paginya, yaitu tanggal 11 April tahun 1815, suara gemuruh letusan Gunung Tambora ini sampai ke Pulau Sumatera. Sampai-sampai masyarakat di Sumatera mengira bahwa suara itu berasal dari sebuah suara meriam atau tembakan, padahal suara letusan gunung. Dan di sore harinya abu vulkaniknya itu sudah sampai ke Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Walaupun jaraknya sangat jauh karena posisi Gunung Tambora itu berada di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, abu vulkanik yang berjatuhan di Makassar berukuran sebesar 636 kg. Bahkan bau nitratnya ini kecium sampai ke Batavia atau yang saat ini adalah kota Jakarta. Nggak sampai di situ aja ya, kegelapan juga melanda nih selama kurang lebih 2 hari. Bahkan karena letusan dahsyatnya,
terbentuklah sebuah kaldera besar yang berukuran 6-7 km. Bahkan kedalamannya itu mencapai 600-700 meter. Perlu kalian ketahui juga nih, sebelum terjadinya letusan di tahun 1815, ketinggian Gunung Tambora awalnya yaitu 4.300 meter. Karena adanya letusan dahsyat di tahun 1815, ketinggiannya menjadi 2.851 meter. Jadi kira-kira setengahnya tuh hampir habis karena letusan dahsyat ini. Akibat yang ditimbulkan dari letusan Gunung Tambora di tahun 1815 ini menyebabkan semua pohon-pohon menjadi hancur dan pohon-pohon yang tumbang bercampur dengan abu vulkanik berjatuhan ke laut, jadi berserakan di laut ya. Bahkan awan tebal ini masih menyelimuti Gunung Tambora selama kurang lebih 2 minggu, yaitu sampai tanggal 23 April tahun 1815. Bahkan asapnya ini masih menyebar nih selama 2 bulan, yaitu sampai bulan Agustus tahun 1815. Gak sampai di situ aja, 4 tahun setelahnya, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 1819, terjadi gempa susulan. Lalu gak hanya juga dampak alam ya, tapi kesengsaraan mulai melanda di mana-mana. Karena desa-desa mereka lenyap, rumah mereka roboh, tidak ada sumber pertanian, bahkan jenazah penduduk ini bergeletakan di jalan-jalan. Sehingga mulai muncul nih kelaparan di mana-mana. Gak sedikit penduduk yang terserang penyakit diare karena tidak sengaja mereka meminum air yang telah terkontaminasi oleh abu vulkanik. Bukan hanya penduduk, tapi hewan-hewan yang saat itu menjadi transportasi seperti kuda juga mati begitu saja. Perlu diketahui juga karena letusan dahsyat dari Gunung Tambora ini mengakibatkan bencana lain, yaitu terjadinya tsunami setinggi sekitar 2 meter di daerah Maluku. Nah, karena letusannya itu terjadi 1-2 minggu, membuat partikel abu vulkaniknya itu berada di atmosfer bumi selama beberapa bulan. Karena asapnya itu mencapai 43 km ke stratosfer atmosfer bumi. Sehingga angin membuat partikelnya itu menyebar keliling dunia dan membuat matahari yang terbenam di London, Inggris berwarna orange atau merah. Untuk korban tewas itu jumlahnya sangat bervariasi karena tidak tercatat. Diperkirakan puluhan ribu nyawa telah melayang. Karena letusan Gunung Tambora di tahun 1815 ini mengeluarkan sulfur ke stratosfer atmosfer bumi sehingga menyebabkan penyimpangan iklim secara global. Yaitu di mana sekitar tahun 1816 atau 1 tahun kemudian di timur laut Amerika terdapat kabut kering atau kabut aerosol sulfat stratosfer yang mengurangi cahaya matahari nih. Walaupun ada angin atau hujan yang berjatuhan, tidak bisa menghilangkan kabut itu. Sehingga menyebabkan beberapa negara-negara di Eropa selama kurang lebih 1 tahun mereka tidak mengalami yang namanya musim panas. Karena temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Hal ini jadi menyebabkan masalah pertanian di negara-negara di Eropa. Jadi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi melainkan dirasakan juga oleh masyarakat dunia. Seperti itulah ya, sejarah singkat mengenai letusan Gunung Api Tambora yang sangat dahsyat ini. Dan semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe, maka kalian menjadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.